minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah 70 sampai 76. Ini melanjutkan ayat sebelumnya tentang kisah Nabi Musa dan Bani Israel. Qalu ud'u lana, mereka berkata, ud'u lana, serukanlah untuk kami Rabbaka Tuhanmu, yubayyin lana mahi, agar dia Allah menjelaskan kepada kami bentuk sapi itu gimana. Innal baqara, sesungguhnya sapi itu tasyabaha alaina, masih samar-samar bagi kami. Wa inna insyaallah lamuhtadun, dan sesungguhnya kami ini jika Allah menghendaki pasti kami akan mendapatkan petunjuk Allah. Ini kan masih cerita tentang masalah Baqarah, makanya surahnya adalah surah Baqarah, surah sapi. Wah, ini ngajinya nggak sunnah nih. Nanti untuk apa ya? Untuk minggu depan ngaji itu begini ya, nih keliling gitu. Jadi jangan begini nih, nggak sunnah ini. Ada yang misah-misah, ada yang di sana, ada di belakang lagi. Ya untuk minggu depan ya ini terlanjur begini. Jadi nanti lekarnya dikelilingin begini ya. Ya ini salah nih, ini nggak sunnah. Kalau ngelihat ngaji di Masjid Al-Maghfirah Gandaria ini bukan begini, ya. Jadi ini abinya di sini, ustadznya. Jadi kamu tuh di sini terus keliling gitu, keliling, namanya itu sunnah, namanya halaqah. Kalau ini bukan halaqah namanya nih, ngawur namanya. Nggak ada contohnya dari Nabi ya. Jadi untuk minggu depan memang harus lekarnya dikeliling dulu dah. Sebelum sholat subuh nanti lekarnya dimuter gitu ya. Jadi semuanya tuh ada yang di sini, samping kanan kiri terus begitu. Itu yang sunnah. Itu namanya halaqah. Kalau ini bukan halaqah namanya. Nggak jelas namanya. Nggak ada contohnya dari Nabi maksudnya. Ya, untuk berikutnya ya, tolong ya. Nah, untuk berikutnya nanti lekarnya sudah dibentuk aja begitu dah, supaya nanti langsung nempati lekar-lekar yang ada gitu. Lekarnya kan penuh cukup kan, lekarnya banyak ini. Jadi ini Allah menceritakan ayat tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Bani Israel ini masih mempertanyakan. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah memberitahukan sikap keras, sikap Bani Israel itu memang begitu, sikap yang mempertanyakan, ya, sikap yang ngeyel gitu ya. Sudah jelas-jelas Allah perintahkan sapi itu untuk disembelih, tetapi masih mempertanyakan, ya. Dalam tafsir Jalalain seperti apa kita lihat, qalu ullana yubagil lana mahi as'amatun am'amilatun. Jadi mereka itu minta, ya, hai Musa, itu kira-kira ya, ini umatnya nih, mintalah kepada Tuhanmu agar bisa menjelaskan sapi itu seperti apa, sapinya itu yang bagaimana, sapinya itu wujudnya seperti apa, bentuknya bagaimana, jenisnya seperti apa, laki jantan atau betina, sapinya warnanya begini atau warna yang apa. Jadi ingin sejelas, sedetail mungkin, serinci mungkin. Dan memang ini umat Bani Israel memang begitu. Jadi selalu mempertanyakan perintah-perintah Allah, ya. Jadi kalau ada misalnya sekarang ada orang yang mempertanyakan, kenapa sih sholat subuh 2 rakaat? Kenapa sholat zuhur 4 rakaat? Jadi mempertanyakan hal-hal yang tidak prinsip gitu ya, yang akhirnya mempersulit diri namanya. Inilah Bani Israel, mempertanyakan yang disembelih
itu sapinya seperti apa. Jadi kalau dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, mereka ini mempersulit diri mereka sendiri sampai mempertanyakan bentuknya, jenisnya, warnanya. Yubayyin lana mahi. Mohonlah hai Musa kepada Tuhanmu agar bisa menjelaskan sapinya seperti apa, hakikat sapinya seperti apa. Ya, hakikat sapinya itu seperti apa? Ya tahu sapi, masih nanya juga. Ai jinsihil man'ud ilaiha fil hadis. Jadi mereka itu memang seperti itu, mempertanyakan apa bentuknya, jenisnya. Menurut kami itu, ya, mereka ini memang mempersulit diri. Makanya dalam riwayat Imam Ubaid, As-Su'di, Mujahid, Ikrimah, Abul Aliyah, mereka mempertanyakan bentuk sapi. Ya, jadi isinya memang mereka masih mempertanyakan sampai-sampai di ujung ayat, wa inna insyaallah lamuhtadun. Sesungguhnya kami ini akan jika dijelaskan secara rinci, insya Allah kami akan mendapatkan petunjuk. Kami akan mendapatkan hidayah kalau dijelaskan sapi itu bentuknya jelas, jenisnya jelas, warnanya jelas. Padahal mereka ini memang begitulah keadaannya. Orang yang keras kepala, orang yang tidak tahu diri, orang yang merasa sombong lah. Perintahnya tidak sami'na wa ata'na. Kan kalau orang beriman mendengar perintah Allah langsung taat. Kalau orang munafik mempertanyakan sami'na wa pikir-pikirna. Kalau orang kafir sami'na wa asoina. Nah inilah Bani Israel. Masih mempertanyakan perintah Allah tentang sapinya bagaimana. Bentuknya apa, jenisnya apa, warnanya apa. Jadi istilahnya mempersulit diri mereka sendiri. Qala, Nabi Musa pun akhirnya menjawab. Ya, memperjawab apa yang disampaikan, mempertanyakan ya pertanyaan dari siapa? Dari Bani Israel. Innahu yaqulu innaha baqaratul la zalulun tusirul arda wala talkil hars. Sesungguhnya Allah telah berfirman, menyampaikan kepada kita semua. Allah berfirman, innaha baqarah, bahwasanya sapinya itu sapi betina, bukan jantan. Makanya baqarah, bukan sapi jantan, sapi betina. La zalulun tusil arda, yang belum pernah diperkerjakan untuk membajak tanah. Kan kalau dulu ada sapi itu, ya kalau kita kebo ya, itu kerjanya adalah membajak sawah, tanah. Jadi tanah itu bisa ditanami berbagai macam tumbuhan, tanaman. Jadi sapi itu dipakai alat-alat agar dia bisa membajak tanah, membajak sawah, istilahnya begitu. Ini dijelaskan nih oleh Allah langsung. Allah mengatakan tuh, saking jawabannya jelas. Masih nanya lagi nggak dia? Sapinya sapi betina, sapinya belum pernah membajak tanah, belum pernah. Wala taskil harsa, sapinya belum pernah menyiram tanaman. Artinya belum pernah bekerja gitu ya. Jadi ada sapi yang kerjaannya itu ya, karena di padang pasir itu panas, jadi bagaimana tumbuhan tanaman itu bisa tumbuh. Jadi ada yang dipekerjakan untuk menyirami tanaman-tanaman. Musallamatun, selamat, sehat, tidak cacat. La siyata fiha, yang tidak ada warna di dalamnya kecuali warna sapi, artinya tidak cacat. Ya, mari kita lihat tafsir Jalalain
penjelasan dari Imam Jalil As-Suyuti tentang masalah sapi ini. Ya. Jadi sapinya itu memang tidak digunakan untuk membajak sawah, untuk menyirami pakaian, menyirami tanaman. Al-mahyatu lizira'ah, tuh kan? Minas musallamatun minal ubi wasul amal. Jadi selamat, artinya selamat di sini sehat sapinya, bebas dari aib, tidak ada cacat, tidak ada penyakit. Bukan sapi gila, bukan sapi yang makan sampah. Ya, sapinya itu ya benar-benar sehat. Sapinya itu warnanya asli, bukan warna yang lain. Kan karena ada sapi itu warnanya macam-macam. Ada yang hitam, ada yang belang, ada yang putih misalnya. Ini sapinya ini warna khas sapi, bukan ada yang warna lain. Makanya la siyata fiha, ya, yang tidak warna yang lain kecuali warnanya warna sapi. Nah, penjelasan tafsir Ibnu Katsir, jadi sapinya itu ya betina, tidak tua, tidak muda. Tidak tua, tidak muda. Ya, artinya sapinya itu antara tua dan muda lah. Belum pernah kawin dengan sapi jantan. Ya, sapinya itu benar-benar sapi yang tidak tua dan tidak muda. Kemudian warnanya itu warna asli, bukan warna yang lain. Ya. Kemudian apalagi nih? Qalu, mereka berkata, al-an, sekarang Bani Israel, ya, umatnya Nabi Musa. Jika engkau menjelaskan bil haq, dengan benar, dengan sebenar-benarnya, dengan sempurna. Penjelasanmu, hai Musa, sangat jelas. Penjelasanmu sangat terang tentang sapi ini. Ya, tentang sapi ini. Ya, mari kita lihat. Jadi mereka ini sampai mengatakan begitu. Makanya fajabahuha, kemudian mereka menyembelih sapi itu. Wa makadu yaf'alun, dan mereka hampir saja tidak mau melaksanakan perintah untuk menyembelih. Ya, tidak benar. Kenapa? Karena sapinya ini bagus, kalau dijual harganya mahal. Sapinya ini berbeda dengan sapi yang lain. Bagus, gemuk, belum pernah untuk dibuat bajak dan belum pernah dikawinin oleh sapi jantan. Sangat warnanya itu bagus banget. Jadi mereka ini benar-benar ingin menjualnya. Akhirnya setelah dijelaskan secara terinci sebagaimana penjelasan surah Al-Baqarah 71 ini, mereka akhirnya mengatakan jita bil haq, engkau menjelaskan hai Musa dengan sebenar-benarnya, dengan sangat jelas. Wahab bin Munabi mengatakan sapinya berwarna kuning. Kuningnya itu kuning tua. Dalam riwayat lain Sa'id bin Jubair mengatakan warnanya benurni, lagi jernih. Ya, warnanya itu sangat kuning. Ya, warnanya sangat kuning, nyaris putih. Ya, saking bagus warna sapi yang dimaksud ya oleh ayat ini. Ya. Jadi begitu, Pak. Ini mereka mengatakan dalam riwayat lain penjelasan tafsir Ibnu Katsir bahwa Ibnu Abbas mengatakan penyembelihan hewan itu akhirnya terjadi. Hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah Allah untuk menyembelihnya. Ya, mereka ini memang masih mempertanyakan. Kenapa begini? Ini sifat sombong namanya. Menunjukkan kesombongan Bani Israel, mempertanyakan terus
tentang perintah Allah, ya, bentuk sapi yang memang diperintahkan untuk disembelih. Wa makanu yaf'alun. Apa sih hikmahnya? Jadi jangan sampai kita nih sebagai umat Islam ini jangan seperti Bani Israel yang masih mempertanyakan perintah-perintah Allah. Jadi kan ada orang yang kepo. Keponya itu di zaman sekarang itu sampai kepada hal-hal yang sudah jelas penjelasannya. Jadi begini, dalam ibadah itu ada namanya ta'abbudi, ada ta'akuli. Ta'abbudi ini yang sudah qat'i, sudah pasti dan tidak bisa diganggu gugat. Perintah Allah, jumlah rakaat sholat, waktu sholat. Kenapa sih subuh itu pagi? Kenapa zuhur itu siang? Kenapa asar itu sore? Nah itu jangan dipertanyakan karena memang sudah ketetapan yang ta'abbudi. Kenapa ke Mekah berangkat haji itu ke Mekah? Kenapa harus tawaf sa'i? Hikmahnya memang ada, tapi kalau terus kita mempertanyakan, itu enggak ubahnya seperti Bani Israel. Ada memang hal-hal perintah Allah, larangan Allah itu yang menggunakan akal. Itu memang diperintahkan oleh Allah. Afala ta'qilun, afala tadabbarun. Contohnya tentang haramnya khamr. Sekarang kan yang ada narkoba misalnya nih. Narkoba ini kan tidak ada penjelasan Quran tentang haramnya narkoba. Inilah kita mempelajari ilmu namanya usul fikih. Dalam umum usul fikih ada namanya kias, membandingkan dua hal yang elat hukumnya sama, ya akhirnya ketentuannya sama. Narkoba itu tidak ada dalil Al-Quran innamal narkoba, nggak ada. Yang ada innamal khomru. Khomer itu elatnya kenapa diharamkan? Karena memabukkan. Artinya semua yang memabukkan itu disamakan dengan khomer, termasuk narkoba. Ini namanya kias. Contoh lagi, dalam Al-Quran kita tidak boleh ketika diperintahkan oleh orang tua kita mengatakan wala taqul lahuma uffin, jangan kalian mengatakan nggak ada dalam Quran jangan memukul orang tua. Memukul tidak ada dalam Al-Quran. Jangankan memukul saja haram hukumnya, apalagi memukul orang tua. Ini namanya kias. Ini menggunakan akal boleh kalau hal-hal seperti itu. Tapi ada hal-hal yang kita tidak boleh mempertanyakan terus. Karena nanti kita termasuk orang sombong. Akhirnya nggak ada zauq dalam ibadah. Nggak ada kenikmatan dalam ibadah. Karena terus mempertanyakan. Padahal setiap ibadah itu pasti ada hikmah, ada manfaat, ada tujuan. Karena terus mempertanyakan hal yang qat'i, hal yang ta'abbudi, ya seperti enggak jauhnya orang Bani Israel. Sudah jelas sapinya diperintahkan untuk menyembelih, masih mempertanyakan warnanya apa, jenisnya apa, sapinya seperti apa. Akhirnya dijelaskan juga oleh Allah. Ya, dijelaskan juga secara jelas, sejelas-jelasnya. Ini ayat 71. Kemudian jamaah rahimakumullah, ayat selanjutnya masih Al-Baqarah. Wa iz qataltum nafsan faddara'tum fiha. Dan ingatlah ketika kalian membunuh seseorang, faddara'tum, kemudian kalian saling menuduh fiha di dalam hal itu. Ya. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah menyingkapkan, membuka apa yang kalian sembunyikan. Jadi apa ini masalahnya? Imam Bukhari menjelaskan ya tentang ayat ini, kalian telah membunuh, ya Bani Israel ini membunuh
Ya, seperti apa? Mari kita lihat. Ya, ini masalah apa ya? Persoalan tentang hal ihwal kasus pembunuhan. Ya. Tentang pembunuhan yang terjadi di zaman Bani Israel. Yaitu pernah suatu saat ya Bani Israel ini membunuh ya, lalu mereka menutupi kasus pembunuhan, lalu menuduh siapa yang membunuh, siapa nih, saling menuduh. Saya baru saja melihat video tentang ada orang-orang yang berkhianat. Ya sama aja ya, dulu zaman kita pun ya Indonesia ini kan merdeka itu kan banyak orang-orang yang mengkhianati pejuang-pejuang kemerdekaan, para pengkhianat kan, sampai sekarang juga ada kan. Nah itu dikumpulkan, diurut gitu berapa orang tuh, ada sekitar berapa orang lah saya nggak tahu, hampir mungkin ada sekitar 5 atau 7 orang. Lalu di satu-satu dibunuh hukum mati Pak oleh Hamas itu. Iya. Ya karena memang pengkhianat, dia itu penyebabkan yang memberitahu Israel nih, kadang dia mengatakan di sini ada bantuan nih. Nah, rame-rame itu sekampung datang, kata ada bantuan. Ternyata di situ sudah ada tentara Israel, dibunuh kan. Akhirnya sekarang ketahuan nih yang pengkhianat itu. Saya ngeliat videonya, serem juga ya. Kayak ini ya hukum apa namanya, hukum kisos gitu. Jadi dibunuh semuanya tuh para pengkhianat. Jadi ada juga yang mengkhianati ya dalam perjuangan yang begitu. Ya karena dapat fasilitas, karena dapat uang, dapat jabatan, ya begitulah. Nauzubillah. Nah, kita kembali ke ayat ini kasus pembunuhan, ya kasus pembunuhan. Ya mereka berselisih siapa yang membunuh nih. Ya mereka menuduh, mereka bertengkar siapa yang membunuh. Ya. Wajabahu an ayyal baqarah kanat lizatim walakin syadat ala anfusim fasadallahu alaihim wa id qaltatum nasan faddaratum fi idgham atta bil asli fiddal. Ini hanya penjelasan ilmu ilmu tajwid idgham ini ya. Jadi mereka itu saling menuduh, ya, saling bertengkar, lalu Allah perlihatkan apa-apa yang mereka sembunyikan. Ya, Allah perlihatkan siapa yang membunuh. Ya, Allah perlihatkan wallahu mukhrijum, ya, wallahu mukhrijum ma kuntum taqmalun. Jadi Allah perlihatkan siapa yang membunuh ini. Allahu Akbar. Fakulna idribu biba'diha. Pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi. Ya, kadzalika yillahul mauta. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang mati. Wa yurikum ayatihi, dan Allah memperlihatkan kepada kalian semua tanda-tanda kekuasaan Allah, la'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir. Jadi artinya untuk mengetahui siapa yang membunuh, orang yang mati itu, yang terbunuh itu diperintahkan untuk dipukul dengan salah satu bagian dari sapi. Lalu mereka memukul dengan lidahnya, dengan ekornya, sehingga orang yang dibunuh itu hidup kembali. Ya, hidup kembali. Ya, hidup kembali. Hidup kembali, Pak. Nah, jadi akhirnya diperlihatkanlah siapa yang membunuh. Ya, jadi Allah memperlihatkan kekuasaannya dengan menghidupkan orang yang mati dalam kasus pembunuhan itu. Allah menjadikan peristiwa sebagai dalil adanya tempat kembali, ya, tempat kembali di akhirat. Jadi Allah perlihatkan dengan cara yang dibunuh itu
hidup kembali. Ya, ini kan aneh kan ya. Inilah. Jadi Allah perlihatkan ya sesuatu yang tidak mungkin yang terjadi, dan itu terjadi. Itu terjadi. Ya, seperti orang-orang yang sudah mati puluhan tahun, kemudian kuburnya diangkat. Nah, setelah dikubur diangkat, kok mayatnya tidak rapuh, tidak dimakan oleh rayap, utuh, bahkan wangi. Itulah para mujahid, para orang-orang yang mati syahid, yang meninggalnya pun Allah perlihatkan. Jadi ini di sini di antara kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah. Jadi ada ayat kauniyah, ya, ayat-ayat Allah itu ada ayat yang hidup, ada ayat-ayat yang tercipta, ada ayat yang terucap. Tercipta firman Allah, terucap firman Allah, tercipta alam semesta ini. Jadi sangat mudah bagi Allah. Innama amru idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah memperlihatkan orang yang mati itu hidup. Ya. Bahkan bagi Allah jangankan satu orang, ya, miliaran orang nanti akan hidup kembali. Ini. Kemudian diceritakan, nah ini ya. Ini dalam kisah dalam tafsir Ibnu Katsir nih. Anas bin Malik berkata, ada seorang Yahudi membunuh seorang budak perempuan karena ingin perhiasan. Ia membenturkan kepalanya di antara dua batu. Kemudian ditanyakan kepada budak itu, siapakah yang buat seperti ini? Apakah si fulan atau si fulan? Sehingga mereka menyebutkan seorang Yahudi yang bunuhnya. Lalu si budak itu memberikan isyarat dengan kepalanya. Maka ditangkaplah orang Yahudi itu dan ditahan sehingga ia mengaku. Setelah itu Rasulullah memerintahkan agar kepala orang itu dibenturkan di antara kedua batu. Itu dalam sebuah hadis, ya, tentang masalah kasus pembunuhan di zaman Rasulullah, yaitu ada orang Yahudi yang juga membunuh dengan cara begitu. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat 74. Summa qasat qulubukum. Kemudian menjadi keras hati-hati kalian, orang-orang Yahudi, mimba dizalik. Setelah itu, ya, setelah kejadian itu, orang-orang Yahudi yang diperlihatkan Allah bukan menerima dengan hati bersih, semakin keras hatinya. Fahiyakal hijarah, bahkan hatinya itu kerasa seperti batu, au asyadda qaswah, atau lebih keras lagi. Jadi orang-orang seperti ini begitu ya, nauzubillahi min dzalik. Ada kebenaran, ada orang yang mati hidup, kemudian dengan sapi, itu Allah perlihatkan tanda-tanda kuasaan Allah, tapi kenapa hati mereka itu keras, bahkan kerasnya seperti batu. Ini kecaman Allah kepada Bani Israel setelah melihat kekuasaan Allah, orang-orang yang mati dihidupkan, tapi mereka masih keras, hatinya masih keras, bahkan kerasnya seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Saking kerasnya hati orang-orang Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihissalam, ya, umatnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, dalam tafsirnya Ibnu Abbas menjelaskan, ketika yang terbunuh itu dipukul dengan sebagian dari anggota tubuh sapi, ia duduk dalam keadaan hidup, tidak pernah ya seperti itu sebelumnya. Siapakah yang membunuh? Ia menjawab, anak-anak saudaraku yang telah membunuhku. Setelah itu nyawanya dicabut kembali. Ketika Allah mencabut nyawa orang lain, maka anak-anak itu pun mengatakan, demi Allah kami tidak membunuhnya. Mereka itu berdusta padahal mereka menyaksikan sendiri. Ya, akhirnya Bani Israel itu hatinya semakin keras menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Apa yang terjadi? Mari kita lihat ayat setelahnya. Wa inna minal hijarah. Sesungguhnya di antara batu-batu yang keras. Lama yatafajarul minhul anhar. Sungguh ada yang memancar sungai-sungai. Wa inna minha lama yasaqu man yukhri minhul ma. Dan sungguh darinya ada
terbelah, keluarlah dari batu itu air. Jadi antara celah-celah batu itu ya ada air yang keluar, yang meluncur. Ya, wa inna min alama yabitu min khosyatillah, dan sesungguhnya yang meluncur itu adalah karena takut kepada Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tidaklah Allah lalai, lupa, lengah dari apa yang kalian lakukan. Jadi artinya di ayat ini ya Bani Israel ya orang-orang Bani Israel yang umatnya Nabi Musa ini hatinya keras seperti batu. Tetapi dari batu-batu ini ada air yang memancar. Air yang memancar ini karena takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Dijelaskan di dalam surah Al-Isra, tusabbuhu lahus samawati wa sabul ardu wa man fihinna wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahu tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7, bumi, semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Semua memuji Allah. Semua memuji Allah. Setiap batu yang memancarkan air, yang meluncur karena takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah. Artinya dari batu-batu orang-orang Bani Israel ada orang yang takut kepada Allah. Itulah seperti air yang memancar dari batu yang keras itu. Ya, dari batu yang keras itu. Allahu Akbar. Ya. Jadi ini tentang masalah batu. Artinya di ayat ini Allah menjelaskan ada orang yang punya hati yang keras, kerasnya lebih dari batu. Apapun diberikan nasihat, ya seperti itu kondisinya. Seperti dia. Ya. Allahu Akbar. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Tusul kalam bi ghairi zikrillah. Fa inna kasratul kalam bi ghairi zikrillah qaswatul qalbi. Wa inna abadan nas minallah qalbul qasi." Janganlah kalian banyak bicara selain zikir kepada Allah. Karena bicara selain zikir dapat mengakibatkan hati menjadi keras. Sesungguhnya orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang berhati keras. Auzubillahi min dzalik. Arbaun minas saqa jumudul ain wa qasatul qalbi wa tul amal warhitsu ala dunya. Ada 4 yang termasuk memberikan sengsara. Orang ini sengsara kalau 4 yang dilakukannya. Pertama, jumudul ain, mata yang jumud. Yang kedua, mata jumud itu arti mata yang tidak pernah menangis karena Allah. Wa qasatul qulub, yang kedua hati yang keras. Watul amal, yang panjang angan-angan. Panjang angan-angan ini istilahnya kayak orang main judi gitu ya. Menghayal, selalu menghayal. Andaikan umpama saya kaya. Begitu terus. Wal hirsu ala dunya, yang keempat, keinginan yang sangat rakus dengan dunia. Ini 4 yang membuat orang sengsara dunia akhirat. Jumud, matanya jumud, artinya tidak pernah menangis. Kedua, keras hatinya. Ketiga, panjang angan-angan. Keempat, rakus dengan dunia. Nah, ini qaswatul qalbi ini. Hati orang Bani Israel qaswatul qalbi. Ya penyakit itu. Penyakit hati, qaswatul qalbi, hati keras. Jadi nggak bisa nerima nasihat ya. Hatinya keras. Ya, udah diperlihatkan Allah dengan berbagai macam mukjizat Nabi Musa, masih keras juga kan? Menyaksikan laut terbelah 2, menyaksikan batu mengeluarkan air, menyaksikan sapi yang begitu dahsyatnya, begitu indahnya, menyaksikan orang yang mati hidup, tapi masih keras hatinya, masih nggak nerima. Itulah orang yang qaswatul qalbi. Auzubillah min dzalik. Bani Israel itu. Yang ayat 75, sebentar lagi ya, udah suruk ya. Tuh ya. Ada yang begitu. Itu orang kafir yang benar-benar kafir. Apatat mauna ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasmauna kalamallah. Ngantuk-ngantuk ngaji enggak apa-apa, yang penting ngaji. Makanya minggu depan ngajinya enggak boleh begini nih bentuknya ya.
Kita halaqah ya, keliling ya, melingkar. Apakah kalian hai orang-orang Islam mengharapkan ayyuminu orang Yahudi itu beriman lakum kepada kalian? Wa qad kana fariqum minhum, sungguh telah ada sekelompok mereka itu yasma'una kalam Allah, mereka mendengar firman Allah yaitu kitab Taurat. Summa yuharrifunahu, kemudian mereka menyelewengkan membongkar kitab Taurat itu, merevisi isinya mimba dima aqalu, sesudah mereka pahami isi wa hum ya'lamun, padahal mereka tahu itu nggak boleh. Ya, ini kan Yahudi di kota Madinah. Jadi asbabun nuzulnya Nabi Muhammad SAW itu kan ada di Madinah, itu masih ada orang-orang Yahudi. Masih ada orang Yahudi. Nah, Rasulullah dan para sahabat itu menginginkan orang Yahudi itu beriman, menjadi orang Muslim. Padahal orang Yahudi itu udah tahu, udah baca dalam kitab Taurat, mereka tahu itu firman Allah. Kitab Tauratnya saja dirubah oleh mereka, ditambah, dikurangi, diselewengkan, pokoknya begitu. Dan mereka tahu isi Taurat. Makanya jangan harapkan orang-orang Yahudi itu masuk Islam. Jangan harapkan. Ya, kalian mengharapkan ya mereka itu orang-orang Yahudi masuk Islam. Jangan diharapkan. Mereka itu jangankan seperti itu. Mereka dahulu kitab Taurat mereka membaca, mereka tahu isinya, tapi mereka mengubah isi Taurat. Ya, mereka tahu tentang Nabi Muhammad, sifatnya, bahkan lebih kenal Nabi Muhammad dengan bapak ayahnya sendiri, ibunya sendiri, saking kenalnya dengan Nabi Muhammad. Tapi karena mereka keras hatinya, ya sulit menerima lagi. Jadi apabila mereka orang beriman menginginkan mereka beriman, mereka itu sudah tahu tapi mereka tidak beriman. Terakhir ayat 76. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, nih orang munafik, orang Yahudi bertemu temannya kan, alladzina amanu, kepada orang-orang beriman, para sahabat. Qalu amanna, mereka berkata kami beriman. Ya, dijelaskan yang dimaksud ini orang Yahudi, orang munafik bertemu dengan sahabat Rasulullah, kami beriman. Wa idza khala ba'dum ila ba'din, apabila mereka kembali kepada sebagiannya, kelompoknya mereka nih, kelompoknya orang Yahudi, kelompoknya orang munafik, qalu, mereka ngomong, atuhaddisunahum, apakah kalian bicarakan kepada orang mukmin bima fatallahu alaikum, dengan apa yang telah dijelaskan oleh Allah atas kalian, liyuhajjukum bih, agar mereka berdebat kepada kalian dengan itu, inna rabbikum disi Allah afala takilun, maka apakah mereka tidak berakal? Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang munafik berjumpa dengan sahabat, mereka ngomong kami telah beriman. Tahu itu, mereka beriman. Ketika mereka berpaling, mereka bertemu lagi dengan kelompok mereka, mereka hanya apa? Ya cuma pura-pura saja. Pura-pura mereka beriman. Ya, pura-pura mereka beriman. Jadi itulah tingkah laku mereka. Makanya hati-hati dengan orang-orang Yahudi. Amerika, Israel itu sama-sama Yahudi, itu sama-sama aja. Makanya mereka itu mempermainkan, coba dah. Ya kan, gencatan senjata katanya, tapi masih membunuh juga, masih ngebom juga kan? Itulah orang Yahudi. Itulah mereka. Sampai hari ini ya begitu. Ya, sampai hari ini mereka itu begitu. Jadi inilah. Jadi jangan cepat kita percaya dengan orang-orang Yahudi. Mereka tahu tentang Nabi Muhammad Nabi terakhir, tapi mereka tidak percaya Nabi Muhammad itu sebagai Nabi terakhir. Kenapa? Karena bukan kelompok mereka, bukan Bani Israel. Muhammad itu bukan Bani Israel, maka dia tidak percaya Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. Padahal dia tahu, kenal banget, kenal ciri-cirinya, kenal tanda-tandanya Nabi yang terakhir itu. Tapi mereka masih juga seperti itu. Itulah, ya.
Jadi mereka itu memang mau berdebat, ya, berdebat kepada kalian. Ya, berdebat hanya pengen menang sendiri. Intinya hati-hati kalau kita ketemu dengan orang-orang Yahudi. Ya, hati-hati ketemu dengan orang-orang kafir atau orang munafik yang pura-pura Islam, juga hati-hati. Mudah-mudahan dari ayat-ayat yang kita baca kita bisa mengambil ibrah pelajaran. Insya Allah minggu depan ayat 77 ya.